Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas sebuah materi tentang pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Kontekstual atau contextual teaching and learning ini merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan untuk memotivasi siswa agar bergerak dalam menemukan sebuah materi pembelajaran lalu diterapkan dalam kehidupan nyata gitu. Konsep pembelajaran kontekstual ini adalah suatu proses strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan apa yang dipelajarinya gitu kan, dan menghubungkannya dengan situasi kondisi keadaan kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan nyata seperti itu. Terus ada 3 konsep yang harus kita pahami dalam pembelajaran kontekstual ini. Pertama, CTL ini menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan sebuah materi yang artinya belajar diorientasikan pada pengalaman secara langsung gitu. Jadi proses belajar dalam konteks CTL ini tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima saja gitu, tapi juga menekankan kepada siswa untuk menemukan sebuah materi yang dia pelajari gitu kan. Terus konsep yang kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi kehidupan nyata. Artinya siswa dituntut untuk dapat menerapkan hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata ya. Terus hal ini sangat penting gitu. Sebab dengan dapat merealisasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi itu akan dipelajari dalam kehidupan bersosialnya di masyarakat gitu, sehingga ada manfaat untuk dirinya dan juga ada manfaat untuk lingkungan masyarakat di sekitarnya seperti itu ya. Terus konsep yang ketiga, CTL mendorong siswa agar dapat menerapkan dalam kehidupan. Artinya CTL ini bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya gitu kan, akan tetapi materi tersebut dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, bukan untuk ditumpuk di otak gitu dan kemudian dilupakan, tetapi sebagai bekal untuk kehidupan yang nyata ini gitu. Jadi intinya konsep pembelajaran ini menekankan siswa untuk bergerak dalam mencari sebuah materi lalu diterapkan atau lalu ditekankan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Seperti itu singkatnya ya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pembelajaran kontekstual and learning. Karakteristik pembelajaran kontekstual and learning. Di sini ada 11 faktor, yaitu kerjasama, saling menunjang, tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, siswa kritis, guru kreatif, dinding dan lorong penuh dengan hasil karya siswa, laporan kepada orang tua bukan hanya lapor tetapi hasil karya siswa. Memang diperlukan sekali pada saat pembelajaran harus adanya kerjasama antara
pendidik dan peserta didik supaya saling menunjang satu sama lain. Dan bagaimana supaya tidak membosankan dan belajar dengan bergairah. Memang diharuskan pada saat pembelajaran adanya game atau ice breaking supaya siswa tidak bosan. Selanjutnya ada pembelajaran terintegrasi menggunakan berbagai sumber. Memang seharusnya tidak hanya tertuju pada satu sumber saja. Seharusnya dari berbagai sumber supaya wawasan dari siswa atau terdidik itu menjadi lebih luas. Siswa aktif. Memang pada kurikulum yang sekarang diharuskan siswa aktif. Dan kenapa harus sharing dengan teman? Karena banyak siswa ada yang bisa paham dan yang tidak langsung paham. Jadi siswa yang aktif itu bisa sharing dengan teman. Yang selanjutnya, siswa kritis guru kreatif. Memang kalau siswa aktif pasti pemikirannya juga kritis. Supaya menunjang dari pemikiran si siswa tersebut, guru harus kreatif. Contohnya, dengan hasil karya si siswa tersebut ditempel di dinding atau di lorong atau di mading dan laporkan kepada orang tua. Bukan hanya lapor secara psikis saja, tapi hasil karya siswa juga harus dilaporkan ke orang tua supaya orang tua bisa tahu bagaimana perkembangan dari anaknya tersebut. Selanjutnya, peran siswa dalam pembelajaran contextual teaching and learning. Telah kita ketahui bersama, pembelajaran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa, memberi porsi yang lebih besar terhadap siswa. Jadi di sini siswa diajak untuk lebih aktif, untuk lebih kreatif. Nah, tiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Perbedaan yang dimiliki siswa itu disebut sebagai modalitas belajar. Sehingga ada 3 tipe model belajar siswa. Yang pertama, tipe visual. Yang kedua, tipe auditorial. Dan yang ketiga, tipe kinestetis. Apa itu tipe visual? Tipe visual adalah gaya belajar yang lebih mengandalkan indera penglihatan. Gaya belajar visual ini lebih menarik bagi anak-anak, bagi siswa. Nah, gaya belajar ini siswa dituntut untuk menganalisis gambar, warnanya, bentuknya, dan keunikannya. Siswa lebih suka belajar ini karena anak-anak cenderung lebih suka melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, yang berwarna, yang aneh gitu. Nah, di sini siswa dituntut untuk menganalisisnya. Apakah siswa itu pernah melihat gambar yang seperti ini atau bagaimana gitu. Selanjutnya, gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini lebih mengandalkan indera pendengaran. Biasanya anak-anak yang suka gaya belajar ini itu karena mereka sejak kecil lebih sering didengarkan dongeng-dongeng, cerita-cerita oleh orang tuanya. Nah, gaya belajar ini cenderung mengaktifkan imajinasi siswa. Nah, selanjutnya gaya belajar kinestetis. Nah, gaya belajar ini salah satu gaya belajar yang paling disukai anak-anak. Karena apa? Gaya belajar ini lebih mengandalkan semua indera, otot, alat gerak, dan sebagainya. Seperti indera peraba,
seperti berlari, seperti berjalan, berguling-guling, menyentuh, merasakan, dan sebagainya. Siswa lebih aktif dalam gaya belajar kinestetis. Menyangkut peran siswa, di sini telah dikatakan tadi, siswa itu diberi porsi yang besar. Salah satunya itu aktif bertanya. Dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning, siswa diajak atau diberi rangsangan untuk bertanya. Nah, setiap siswa pasti memiliki rasa keingintahuan yang besar. Maka dari itu guru harus bisa memancing rasa keingintahuan tersebut. Selanjutnya, murid lebih dekat dengan guru. Dalam arti sering berinteraksi dengan guru. Tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan. Jadi di sini guru bertindak sebagai kawan dalam hal pembelajaran. Jadi di sini guru bertindak membimbing, mengarahkan, bukan memaksakan. Selanjutnya, siswa diajak atau diberi suasana agar bisa saling bertukar pikiran antar siswa mereka. Di sini terjadi interaksi antar siswa. Seperti siswa yang lebih pintar bisa mengajari siswa yang kurang mengerti, atau mereka bisa saling bertukar pengalaman untuk memecahkan soal-soal yang diberikan oleh guru. Oke, untuk selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran kontekstual teaching and learning. Dalam pembelajaran ini, guru harus bisa memahami tipe belajar setiap siswa, yang artinya bahwa guru harus bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang disampaikan terhadap gaya belajar siswa. Kemudian selain itu juga dalam pembelajaran ini, guru harus bisa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata siswa, sehingga bisa mendorong siswa untuk menerapkan apa yang telah dimilikinya ke dalam kehidupan bermasyarakat atau ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, dalam konteks ini, dengan konsep ini, maka hasil pembelajaran yang dicapai akan sangat bermakna bagi siswa. Kenapa sangat bermakna bagi siswa? Karena dalam teori pembelajaran ini, yaitu contextual teaching and learning, siswa yang bekerja dan mengalami. Jadi tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi pengetahuan itu dicari sendiri oleh siswa tersebut, serta siswa dapat mengalami dari pengetahuan tersebut. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitas atau pembimbing atau pengarah saja. Kemudian peran guru selain itu juga guru ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru. Apa itu sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru itu adalah sebuah pengetahuan atau sebuah keterampilan yang datang ditemukan oleh diri mereka sendiri. Jadi dalam pembelajaran contextual teaching and learning ini, guru hanya sebagai pembimbing atau yang mengarahkan. Jadi guru hanya merangsang supaya siswa itu bisa memecahkan suatu persoalan. Jadi pengetahuan yang didapatkan itu hasil dari temuan mereka sendiri gitu. Jadi guru hanya sebagai perangsang saja. Kemudian adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika guru menerapkan metode pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama yaitu guru harus menganggap
siswa sebagai individu yang sedang berkembang. Nah, peran guru di sini yaitu bukan sebagai instruktur atau sebagai penguasa yang memaksakan kehendak, melainkan di sini guru sebagai pembimbing yang membimbing siswa agar bisa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian yang kedua yaitu belajar bagi siswa adalah suatu proses untuk mencari sebuah tantangan atau sesuatu yang baru. Nah, peran guru di sini yaitu menyiapkan bahan-bahan yang penting untuk diajarkan kepada siswa. Jadi guru harus bisa menyiapkan sebuah persoalan yang bisa dipecahkan oleh siswa sebagai sesuatu yang menantang dan sesuatu yang baru. Maka dengan menyiapkan sebuah bahan untuk memecahkan suatu masalah, maka siswa akan tertarik, antusias atau bersemangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu belajar bagi siswa adalah mengaitkan sesuatu yang baru dengan sesuatu yang sudah ada. Maksudnya di sini mengaitkan pengalaman yang baru dengan pengalaman yang sebelumnya. Jadi peran guru di sini yaitu membantu siswa untuk menemukan kaitan antara pengalaman yang baru dengan pengalaman sebelumnya. Jadi misalkan dalam pelajaran fikih atau dalam pelajaran akhlak. Nah, dalam pelajaran akhlak, guru akhlak tersebut misalkan menayangkan sebuah video yang isinya di sana ada seorang anak yang suka melawan kepada orang tuanya, yang suka menyakiti hati orang tuanya, pokoknya yang berbuat durhaka pada orang tuanya. Nah, kemudian di video tersebut setelah anak itu dewasa, maka anak itu mengalami hal yang serupa seperti orang tuanya, yaitu dia dapat disakiti orang tuanya juga, disakiti sama anaknya juga gitu. Jadi dari video tersebut siswa akan berpikir bahwa apabila dia melakukan hal yang sama dengan anak yang ada dalam video tersebut, maka dia akan mendapatkan resikonya atau akibatnya. Maka dengan itu siswa yang pengalaman sebelumnya itu suka melawan sama orang tua, maka di kemudian hari insya Allah dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian yang terakhir yaitu belajar bagi siswa adalah menyempurnakan skema yang telah ada atau asimilasi, dan menyempurnakan sesuatu yang belum ada atau akomodasi. Nah, peran guru di sini adalah yaitu untuk mempermudah atau memfasilitasi agar siswa dapat mencapai proses asimilasi dan akomodasi. Terima kasih. Pembahasan yang terakhir dari pembelajaran kontekstual teaching and learning yaitu mengenai asas-asasnya. Asas-asas kontekstual teaching and learning ada 7. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry, bertanya, learning, community, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Untuk pembahasan mengenai konstruktivisme, yaitu proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan berasal dari luar,
Akan tetapi dikonstruksi oleh diri seseorang. Pengetahuan terbentuk oleh dua faktor penting. Yang pertama objek yang menjadi bahan pengamatan, dan yang kedua subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Dengan demikian, pengetahuan tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksinya. Pembelajaran pada kontekstual teaching and learning pada dasarnya mendorong agar siswa bisa mengkonstruksikan pengetahuannya melalui proses pengamatan dan pengalaman. Asas yang kedua yaitu inquiry. Proses belajar didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah hasil dari mengingat, namun dari proses menemukan sendiri. Dalam proses perencanaan, guru bukanlah mempersiapkan sebuah materi yang harus dihafal, tetapi merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Melalui proses mental itulah diharapkan siswa berkembang secara utuh, baik dari sifat intelektualnya, mental, emosional, maupun pribadinya. Asas yang ketiga yaitu bertanya. Proses belajar dengan adanya tanya jawab. Dalam proses pembelajaran melalui kontekstual teaching and learning, guru tidak menyampaikan materi begitu saja, akan tetapi memancing siswa agar dapat menemukan sendiri. Jadi, untuk pembelajaran asas kontekstual teaching and learning ini, bertanya merupakan pemancing guru untuk menyampaikan materi. Jadi tidak langsung menyampaikan materi, tapi melalui pertanyaan agar siswa dapat menemukan jawabannya sendiri mengenai materi yang akan dibahas. Terus yang ketiga yaitu masyarakat belajar atau learning community. Menurut psikolog Rusia, pengetahuan dan pemahaman anak ditopang banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Kerjasama saling memberi dan menerima dapat dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan. Konsep masyarakat belajar atau learning community ini menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kemudian yang kelima, pemodelan atau modeling adalah proses pembelajaran dengan mempergerakkan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru. Proses modeling tidak terbatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga guru memanfaatkan siswa yang dianggap memiliki kemampuan. Contohnya, siswa yang pernah menjadi juara dalam membaca puisi dapat disuruh untuk menampilkan kebolehannya di depan teman-temannya. Nah, dengan demikian, siswa dianggap sebagai model. Melalui modeling, siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis, abstrak, dan dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Kemudian yang kelima yaitu refleksi. Yang keenam, proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Dengan adanya refleksi ini, siswa akan memperbarui pengetahuan yang telah dibentuknya atau menambah khazanah pengetahuannya. Setiap akhir proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Kemudian yang terakhir, penilaian nyata.
Proses ini biasanya menekankan pada perkembangan aspek intelektual sehingga alat evaluasi yang digunakan terbatas pada tes. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak, apakah pengalaman siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa. Penilaian yang otentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tekanannya lebih diarahkan kepada proses belajar, bukan kepada hasil belajar. Penilaian nyata ini berarti kita ditekankan kepada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Itu mungkin materi dari pembelajaran kontekstual teaching and learning. Ya, mungkin itu saja materi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.